堂乾坤茂，剑龙七杀宝，红尘观物在朝。问迷津道，渡天地之了，御风万物皆晓。我泪流离至舍，慈悲动干戈，定坤蛟龙入山河，我是我的不舍。且看这一途渡恩怨，造化涅槃轮转几回，且悲欢几时恋，我心我忧我爱，快意无悔。有心结万载斗三界，六道九天生死相随。一汪船之水，也不复再回。Fafang, bawa dia pergi. Pergilah. Linglong! Xianji! Lepaskan kakakku! Xianji! Xianji! Linglong! Xianji! Mengganggu saja. Linglong! 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 Ya! Linglong dan Xianji dalam masalah. Ayo. Linglong, biarkan aku melihat kemampuanmu. Jika kau reinkarnasi dari Dewa Perang dan Bintang Mosa, maka pasti bisa melepaskan diri. Jika kau dapat kubunuh dengan mudah, maka kau bukanlah orang yang sedang kami cari. Linglong! Linglong! Bebaskan dirimu. Linglong! Bebaskan dirimu. Linglong, kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tadi menakutkan. Itu kakak Hao Qian. Sefang. Kalian tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Di mana manusia ikan itu? Dia Dibawa pergi siluman. Pendekar Yi, cara kerja Istana Lice selalu berbeda dengan yang lainnya. Kami dari sekte lain tidak pernah ikut campur. Tapi kau membawa murid sekte kami untuk menyelamatkan siluman itu tanpa izin. Sungguh tidak tepat. Kami sendiri yang ingin menyelamatkannya. Manusia ikan itu tidak pernah melukai, juga pernah membantu kami dalam gua. Mana boleh mengasihani siluman. Tidak boleh berpikiran seperti itu. Tapi... Aku, Yesifang, berterima kasih atas bantuan senior. Aku tahu aku bersalah.
Sudahlah, mungkin kita masih dapat mengikuti jejak mereka. Ho-chan, ayo pergi melihatnya. Baik. Safeng, apa manusia ikan itu direbut siluman? Ikut denganku. Jurus apa ini? Jurus tipu muslihat Istana Lice bisa menyembuhkan napas Bagaimana dan badanmu? tubuh. Makanya tidak bisa ditemukan. Cepat, bawa dia ke tepi sungai. Ayah. Apakah lukamu sakit? Aku punya obatnya. Kau kenapa tersenyum? Kenapa kau melihatku seperti ini? Apa kita saling kenal? Kita belum saling kenal pada kehidupan ini. Namun sekarang kita sudah saling kenal. Kau bisa bicara. Kau ditangkap para siluman itu ke sini. Apa yang ingin mereka lakukan? Klan siluman berkumpul di Istana Tiansu, sedang mencari kunci arwah. Kunci arwah? Apa itu? Kepala sekte kalian pasti tahu. Untuk sisanya aku tidak tahu. Jangan memaksa untuk bicara. Lukamu sangat parah. Istirahatlah di dalam lautan. Aku akan mengirimkan surat kepada kepala sekte 5 besar mengenai hal yang kau beritahu tadi. Kau sudah membaik? Kenapa dia menangis? Sungguh bisa menjadi mutiara? Mengisap air mata manusia ikan bisa membuatmu menangis. Tidak banyak orang yang mengetahuinya. Tidak akan ketahuan. Itu bagus. Xianxi tidak perlu dikurung di Gua Mingxia lagi. Kau boleh mencobanya. Linglong, coba lihat. Aku bisa menangis. Xianxi, aku menangis. Itu bagus. Itu bagus. Dasar kakak beradik tertawa sambil menangis seperti orang bodoh. Memangnya kenapa? Kok yang seperti orang bodoh? Dia sedang berterima kasih pada kita. Indah sekali, Xianxi. Rasa seperti ini sama seperti saat makan kue manis. Rasanya manis, sangat bahagia. Safang, terima kasih ya atas pemberiannya. Jangan berterima kasih padaku. Ini hadiah dari manusia ikan. Kau pernah bilang kan? Semua ini sudah ditakdirkan. Kau menolongnya mendapatkan hal baik. Ini adalah takdir. Xianxi, jika kau ingin mencari kembali ke 6 indramu yang tidak lengkap, kau ingin memiliki air mata yang sesungguhnya, maka carilah semua pecahan itu. Pecahan apa? Pecahan dari cermin Bahuang. Cermin Bahuang adalah senjata sihir spiritual milik Dewi Shiwangmu. Dapat melihat sumber segala sesuatunya di dunia. Cermin Bahuang itu tidak sengaja dipecahkan oleh Dewi Shiwangmu tersebar di alam manusia.
temukanlah pecahannya. Kau akan menemukan kembali ke-6 indera. Aku pernah temukan satu pecahan di alam rahasia. Lalu indera pengecapku telah kembali. Apakah itu adalah cermin bahuang? Apa karena pecahan cermin bahuang itu, makanya aku bisa mencicipi rasa? Hanya pecahan cermin bahuanglah yang bisa seperti itu. Tidak hanya itu saja. Kau bisa tahu siapa dirimu sebenarnya jika pecahannya terkumpul. Siapa diriku? Aku Chu Xianqi. Memangnya siapa lagi? Kau adalah kau, namun tidak sepenuhnya kau. Mungkin tidak tahu segalanya adalah suatu hal yang terbaik bagimu. Pada akhirnya takdir yang menentukan. Chu Xianqi, semoga kau beruntung. Mungkin kelak kita masih akan bertemu. Manusia ikan itu seharusnya bisa berenang kembali ke lautan kan? Dipikir-pikir, aku sama sekali belum pernah melihat lautan. Hei, Sevang, Istana Lice berada di tepi pantai kan? Kalau begitu lain kali kita ke Istana Lice mencari Sevang. Iya, baik-baik. Perempuan tidak boleh masuk Istana Lice. Tapi aku hanya tahu Istana Lice tidak menerima murid perempuan dan tidak boleh masuk juga. Lalu kalian seumur hidup tidak akan berkeluarga. Begitu masuk istana, seumur hidup tidak boleh menikah. Wah, makanya setiap orang di Istana Lice harus memakai topeng. Apakah alasannya karena ini? Tapi Sevang, topengmu juga sudah dilepas. Tampang aslimu juga sudah terlihat oleh kami. Jangan-jangan orang yang melihat tampang aslimu harus memberi istrimu. Memberi istri? Gawat, aku sudah melihat tampang aslimu. Jangan-jangan aku harus Xiao memberi Liu istri. Jia, kau terlalu banyak berpikir. Kita semua juga telah melihatnya. Lagi pula, Xianqi orang pertama yang melihatnya setelah melepas topengnya. Apa hubungannya denganmu? Iya kan, Sevang? Tidak ada peraturan seperti itu. Hanya saja akan sedikit berutang budi. Berhutang budi apa? Maksudmu masalah menyelamatkan manusia ikan ya? Kami senang melakukannya. Benar, kita telah melewati hidup dan mati bersama-sama. Ayah pernah berkata, dalam berteman tidak bicara tentang utang budi, hanya perasaan saja. Teman. Dulu di Istana Lice, tidak ada orang yang bicara seperti ini padaku. Juga pemikiranmu yang aneh itu. Ya, bagaimana kalau kau bergabung dengan Sekte Xiaoyan saja? Dengan begitu kita tidak berpisah lagi. Mungkin saja bisa diam-diam minum arak setiap hari. Ayo, biar ku perlihatkan barang bagus milikku. Makanan khas Desa Lutai, arak buah sitrus. Karena ingin menjadi teman seumur hidup, mari kita habiskan bersama satu kendi arak ini. Baik. Baik. Bersulang. Xianqi, kau juga tenang saja. Kami pasti akan membantumu menemukan pecahan cermin bahuang itu. Selama kita berlatih dengan benar, menambah kekuatan, jalan ribuan mil, mendatangi seluruh dunia, pasti akan bisa menemukannya. Tiba saatnya nanti, kau tidak hanya merasakan arak, juga bisa mencium wanginya arak. Kami juga bisa melihat Xianqi yang bisa menangis dan takut sakit. Benar. Tidak peduli kau adalah apa, atau itu kau atau bukan. Yang penting kami tahu siapa kau. Nanti setelah aku menemukan cermin bahuang, aku kembali memiliki 6 indera. Maka aku adalah Chu Xianqi yang sama dengan kalian. Tidak peduli bagaimana itu, aku hanya ingin seperti ini, bersama dengan kalian, bahagia selamanya. Itu saja. Bersulang. Berarti Culinglong bukanlah orang yang kita cari. Hamba akan segera menyelidiki orang yang hari lahirnya cocok dengan hari reinkarnasi bintang Mosa dan Dewa Perang. Jika bukan karena 16 tahun lalu kalian tidak becus, kehilangan reinkarnasi dari mereka di kota api, maka sekarang tidak perlu menangani masalah serumit ini lagi. Hamba tahu salah. Mohon ketua sekte tenang saja. Hamba akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelidiki di mana kelima sekte itu menyimpan 4 kunci arwah yang dikatakan oleh manusia ikan itu. Menyelamatkan menteri kiri dunia siluman, membantu ketua mengambil kembali cincin Cuntian dan Kait Cehai, memanggil bintang Mosa, kembali menguasai 3 dunia. Sevang, bicara soal jodoh, kau dan Xianqi sungguh berjodoh. Kalian lahir di hari, bulan, dan tahun yang sama. Bahkan aku sebagai kakaknya saja kalah denganmu. Kalian adalah saudara kembar. Kenapa tidak lahir di waktu yang sama? Kami memang saudara kembar. Hanya saja, Xianqi ini terlalu malas, tidak mau keluar. Dia berdiam di dalam perut ibu selama lebih dari 1 malam. Makanya, aku lahir tanggal 4 jam 9 malam dan dia tanggal 5 jam 1 dini hari. Hah?
Ternyata begitu. Lapar lagi. Lapar, aku akan menangkap ikan untuk dibakar. Ide bagus, aku akan pergi bersamamu. Xiao Liuji, tangkap ikan besar ya. Ya, Xianqi, bukankah kau baru saja makan? Oh, aku juga tidak tahu. Ah? Ini kan buku tulis yang digunakan saat ibu mengajarimu menulis nama. Kau masih menyimpannya? Aku tahu, meskipun kau tidak bisa meneteskan air mata, tapi bukan berarti kau tidak punya perasaan. Ibu berkata kepadaku untuk menuliskan nama orang terpenting dalam buku tulis ini. Apa aku boleh lihat siapa saja orang terpentingmu? Boleh, boleh. Ayah, ibu, Linglong. Itu saja. Memangnya ada siapa lagi? Kau boleh menulis orang yang kau suka. Ini semua orang yang kusuka. Maksudku bukan anggota keluarga. Suka adalah kau ingin selalu menemuinya. Kau ingin selalu bersama di sampingnya. Kau selalu ingin berbagi rahasia dengannya. Suasana hatimu baik ataupun buruk, pasti berhubungan dengannya. Dia... Linglong, apa kau juga menyukai seseorang? Aku mau lihat-lihat. Aku mau bakar ikan. Orang yang kusukai, orang yang ingin berbagi rahasia dengannya. Oh, lapar sekali. Kakak seperguruan, kenapa masih belum datang? Xianqi, masalah ini rahasia antara kita berdua. Tidak boleh membicarakan kepada siapapun. Oh, ternyata orang yang selalu ingin kutemui serta bisa berbagi rahasia dengannya adalah orang yang kusukai. Kalau begitu aku punya banyak kemiripan dengan orang lain. Linglong bilang harus mencatatnya. Xianqi, Kakak seperguruan. kita menangkap banyak sekali ikan. Sebentar lagi sudah bisa dimakan. Iya. Oh iya, aku memilihkan hadiah yang sama untukmu dan Linglong. Namun, Linglong sepertinya tidak terlalu suka, jadi kuberikan padamu. Wah, Aku sangat bodoh. Tidak pernah bisa menebak apa yang Linglong suka. Mungkin aku kurang disukai orang. tidak kok. Aku sangat menyukai kakak. Apa? Kakak seperguruan adalah orang yang kusukai. Seorang gadis kecil sepertimu paham apa tentang ini? Heh, Xiao Liuji, kesini. Bantu bakar ikan. Ya. Kau bakar dulu sebentar. Cepat-cepat. Safang, Apa itu? ini pemberian kakak seperguruan ke-6. Safang, ini warnanya apa? Biru? Oh, ternyata ini warna biru. Kalau begitu aku paling suka warna biru. Apa ini wangi? Bagus tidak? Tidak wangi. Dan juga jelek. Oh iya. Setelah keenam indraku kembali, aku sudah bisa merasakannya sendiri. Oh iya, Sofang. Besok aku sudah harus kembali. Nanti setelah kita bertemu ayah, aku punya sebuah ide yang dapat menghindari naga lilin mengambil kembali topengmu. Senci, sebenarnya mungkin, tapi tetap akan berbahaya. Mungkin akan ketahuan kepala sekte Chu lagi. Kalau itu menyulitkan, tidak perlu memaksanya. Bagaimanapun juga, aku tidak berhasil mengambilkan tanduk elangku. Tidak menyulitkan, sesama teman tidak perlu perhitungan dan saling tukar. Aku pernah janji kan, sebahaya apapun aku akan membantumu mengambil topeng itu. Gadis bodoh. Kau berusaha supaya akhirnya terhindar dari hukuman Kuomingxia. Sebenarnya topengku hilang juga tidak apa-apa.
Kau tidak perlu mencarinya lagi. Tidak perlu ke alam rahasia lagi. Sungguh tidak apa-apa. Iya, aku tidak apa-apa. Shinji. Terima kasih. Paman seperguruan. Guru, Ayah, kami sudah kembali. Siapa yang menyuruhmu kembali? Kau sudah semakin tidak tahu aturan. Ayah, jangan menyalahkan kakak lagi. Aku yang telah bersalah. Setelah turun gunung, aku baru mengetahui banyak hal. Dulu aku bersalah, tidak menurut. Sekarang aku tahu ayah benar dalam memarahiku. Semua ajaran ayah benar. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Ayah. Baiklah, anak baik. Kau sudah bisa mengerti prinsip, juga tidak sia-siakan jerih payah ayah. Ibumu di alam sana tahu, dia pasti akan senang. Kalau begitu, Shinji tidak perlu ke Gua Mingxia lagi. Hatiku juga sudah tenang. Bagus sekali, Xianqi. Xianqi, kau kembali dulu ke kamar. Aku dan Xiao Liuqi akan membagikan makanan kepada kakak seperguruan, kemudian kembali mencarimu, ya? Baiklah. Kami pergi dulu. Ayo, Xiao Liuqi. Air mata manusia akan sangat berguna. Kakak Ho-chan. Jangan khawatir, hanya aku yang tahu. Xianqi, aku tanya padamu, apakah kau serius ingin berlatih dengan benar? Dulunya aku tidak tahu kenapa harus berlatih. Namun di Gunung Lutai kali ini aku baru tahu. Hanya dengan menguasai kemampuan, barulah bisa melindungi orang lain. Cukup bagus kau bisa berpikir seperti ini, Xianqi. Sebenarnya kau tidak lebih buruk dari yang lainnya. Jika ada kesempatan, membiarkanmu berlatih jurus yang sangat hebat, menjadi praktisi spiritual yang sangat hebat. Apa kau mau? Kakak Ho-chan, kau sedang mentertawaiku ya? Aku bahkan tidak berhak untuk mengikuti pertemuan hiasan bunga. Tidak buru-buru. Kau pikirkan dulu baik-baik. Tunggu pertemuan hiasan bunga selesai, baru kita bicarakan lagi. Kembali dari Gunung Lutai. Memang sudah saatnya untuk merayakannya. Meski Sofang tidak membiarkanku pergi mengambil topeng, namun aku sudah janji. Tidak boleh tidak menepati janji. Aku memang tidak bisa masuk sendiri. Kalau menggunakan jurus, takutnya menggerakkan alam rahasia. Sofang! Sofang! Shinji, kenapa kemari? Ingin membantumu. Aku sudah bilang tidak perlu bantuanmu. Kalau ayahmu sampai tahu, kau akan dihukum lagi. Tapi kalau topengmu tidak ditemukan, kau juga akan dihukum. Ikuti aku, ayo. Naga lilin bersembunyi di sini. Kalau sampai terganggu, akan menggerakkan batu alam rahasia. Tidak apa-apa, aku punya cara agar tidak ketahuan naga lilin. Kau lihat, gunakan ini. Kayu teleportasi petir ini hanya bisa digunakan oleh satu orang. Tapi sekarang kita berdua. Kita jadi satu orang saja. Jangan bergerak, aku akan mengeluarkan jurusnya. Kau lihat, sudah pasti bisa kan? Sofang, cepat cari topengnya. Sofang, topengmu. Topengku?
Tidak apa-apa, Safang. Besok kita datang lagi, mencari bagian yang lainnya, lalu menempelkannya. Hah? Oh, mungkin tadi saat menyerang naga lilin telah merusak jimat ini. Topeng Istana Licha tidak bisa diperbaiki. Karena sudah pecah, ini adalah takdir Tuhan. Jadi biarkanlah masalah ini berlalu. Saatnya aku menemui guruku. Apa kau masih menghormatiku sebagai gurumu? Guru. Stefan, apa kau sudah terhanyut hal duniawi? Melupakan 13 larangan dalam aturan istana. Sudah kehilangan topeng masih tidak mau menerima hukuman. Kau memang merupakan murid terbaikku. Aku berbuat salah. Mohon guru menghukumku. Safang, kau tidak apa-apa? Xianqi, ini masalah internal Istana Licha. Tidak boleh ikut campur. Sabang, kau hanya berkata berbuat salah. Kau sudah tahu itu salah. Apa kau sudah tahu? Aku yang melepas topengnya, jadi pukul saja aku. Xianqi, ketua istana. Xianqi masih kecil, tidak mengerti aturan. Harap maklum jika telah menyinggung ketua istana. Yang kukatakan tidak benar. Bukan Safang yang melepas topengnya. Lagi pula, demi mengambil topeng, tadi dia hampir kehilangan nyawa. Aku ingin tanya kepada ketua istana, yang mana yang lebih penting, nyawa Safang atau topeng itu? Lancang, ini urusan Istana Licha. Berani ikut campur? Xianqi, masalah ini tidak ada kaitannya denganmu. Segera minta maaf pada ketua istana. Istana Licha tidak ada kaitannya denganku. Tapi masalah teman baikku ada kaitannya denganku. Kepala istana tidak dapat menjawab pertanyaanku, tapi ingin menghukumnya dengan peraturan istana. Aku hanya ingin kebenaran saja. Iri sekali dengan kepala sekte Chu yang memiliki putri seperti ini. Safang, gadis ini begitu membelamu, membuat aku sangat terkejut. Bagaimana, setelah keluar beberapa hari, sudah punya teman baru? Benar. Seumur hidup ini, aku tidak tahu apa itu teman. Sekarang aku baru mengerti apa yang dinamakan perasaan yang mendalam. Apa? Perasaan yang mendalam? Hah? Ketua istana, para ketua sekte sedang menunggu Anda untuk berunding masalah keributan para siluman di Gunung Lutai. Mohon Anda jangan sampai menundanya. Ketua istana, silakan. Perasaan yang mendalam. Safang, cepat berdiri. Sakit tidak? Aku tidak apa-apa. Guru menghukumku. Kenapa aku maju ke depan? Suka berbuat sembarangan. Aku tidak apa-apa. Aku hanya takut dia menyalahkanmu. Safang, apa dia akan menghukummu? Aku tidak apa-apa. Kau tenang saja. Baguslah. Semuanya, ini kalung pengendali siluman. Ditemukan pada Elangku dan Tenku saat di Gunung Lutai. Selain itu, kami juga menerima surat anonim yang mengatakan pengendali Elangku dan Tenku dari belakang adalah klan siluman. Dan organisasi yang dapat mengumpulkan klan siluman dinamakan Istana Tiansu. Apa kalian pernah mendengarnya? Istana Tiansu? Tidak pernah mendengarnya. Sebuah surat anonim tanpa bukti. Kepala sekte Chu tidak perlu serius menanggapinya. Benar. Dalam perang besar ribuan tahun lalu, para siluman sudah kalah telak. Untuk apa takut? Hanya sebagian kecil klan siluman yang berkumpul dan membuat sedikit keributan. Menurutku, tidak usah dipedulikan. Takutnya masalah ini tidak sesederhana itu. Jika yang dikatakan surat anonim itu benar, maka tujuan datangnya klan siluman ini adalah untuk mengambil kunci arwah yang dijaga oleh kelima sekte. Kunci arwah? Kunci arwah apa? Apakah semuanya pernah mendengar tentang kunci arwah? Ini bersangkutan dengan kepentingan masing-masing sekte. Menurutku, sebaiknya jangan dengan mudahnya membicarakan di depan. Jika surat anonim berisi penipuan, maka akan terjadi kekacauan. Benar yang dikatakan Ketua Lembah Rong. Aku lihat
Kepala Sekte Chu sebaiknya mengkhawatirkan pertemuan hiasan bunga saja. Kalau begitu, aku pamit dulu. Aku juga pamit. Beberapa tahun ini aku tidak bersosialisasi, tidak disangka. Masing-masing sekte sudah tidak bersatu lagi. Semoga masing-masing sekte bisa mengerti, lalu lebih waspada. Semoga ini hanya pikiranku saja yang rumit tentang masalah itu. Safang! Safang! Untuk apa kesini? Safang! Kenapa kau ada di sini? Apa ketua istana tetap ingin menghukummu? Aku akan cari cara untuk berdebat. Jangan pernah melawan guru. Temperamennya buruk. Kau tidak akan dibiarkan begitu saja. Tidak apa-apa. Paling dia memukulku. Aku tidak takut sakit. Berani sekali. Baru turun dari gunung sudah melanggar Kau hukum. ingin menirunya? Pikirkan posisimu. Dia tidak takut karena ada yang diandalkan. Tapi masalah ini belum selesai. Cepat, kau pulang. Aku sendiri yang ingin berlutut di sini, bukan hukum malah guru. Kenapa? Dengan begini emosi guru akan mereda. Kau tenang saja, aku sungguh tidak apa-apa. Oh ya Safang, kali ini aku kesini membawakanmu buah kering yang baru saja dijemur. Manis sekali. Kau dihukum berlutut di sini setelah makan ini, pasti tidak akan sakit lagi. Ayo. Enak tidak? Sebaiknya aku pegang dulu. Cepat pergilah. Jangan lupa dimakan ya. Kau lihat, pertemuan hiasan bunga masih belum mulai. Julai sudah berlaga seperti pemimpin kelima sekte. Apa kali ini Soya akan menjadi juara lagi? Hah, suruh si Pong bersiap-siap dengan baik. Bagaimanapun juga, kita harus menjadi juara. Kekuasaan untuk memimpin kelima sekte ini seharusnya dimiliki sekte Xuan Yuan. Baik. Ikut denganku. Guru. Guru? Kau hanya perlu perasaan mendalammu saja. Kau tidak membutuhkan guru lagi. Murid tidak berani. Sudah melanggar aturan. Bersedia menerima hukuman. Murid yang tidak bisa menjaga niatnya akan disidang oleh tetua, lalu akan disiksa di menara api penyucian. Hukuman ini, kau tidak akan bisa menerimanya. Sebagai murid utama, seharusnya aku menjadi teladan. Tidak akan menghindari hukuman. Kau! Kau lihat dirimu sekarang. Kau murid yang paling unggul di istana selama ratusan tahun ini. Kau bilang ingin menjadi teladan. Apa kau pernah memikirkan perasaanku? Dengarkan aku. Aku tidak akan membiarkanmu menyerah. Pertemuan hiasan bunga kali ini, kau harus menjadi juara pertama. Mungkin saat sidang oleh tetua, aku bisa melindungimu. Kelak, jika kau membuat malu lagi, aku tidak akan mengampunimu. Sekarang keluarlah.
sayap langku itu 30 meter saat dibuka. Cakarnya lebih tajam daripada pedang. Aku cabut pedangku lalu memukulnya hingga siluman itu menjeritkan suara aneh, tidak bisa lari. Kakak seperguruan hebat, pasti bisa jadi juara 1 di pertemuan hiasan bunga. Iya, pasti bisa jadi juara 1. Linglong, di pertemuan hiasan bunga, jika kakak seperguruan melawan Sefeng, seni bela diri siapa yang lebih hebat? Kalau kekuatan spiritual Sefeng setinggi ini, maka kakak seperguruan keenammu kira-kira seperti ini. Sesedikit itu. Ternyata seni bela diri Sefeng sehebat itu. Lalu Linglong, bukankah kau juga ikut dalam pertemuan itu? Seberapa hebat seni bela dirimu? Kalau aku ada setinggi ini. Setinggi itu? Hei ya, tidak dapat pegang pedang dengan benar masih berani ikut serta dalam pertemuan ini. Dasar orang tidak berguna. Siapa yang kau maksud tidak berguna? Kau, Linglong. Masa kau tidak tahu? Atau mungkin Sekte Soyang sudah kebanyakan orang tidak berguna sekarang? Berlapang dada, hah? Sekencang apapun kucing dan anjing menjerit, mereka juga hanyalah hewan. Kita sebagai manusia tidak usah peduli. Benar juga. Cukup hebat dalam berbicara. Namun pertemuan hiasan bunga bukan lomba berdebat. Tiba saatnya nanti, aku akan membuatmu berlutut. Nanti di arena pertandingan, biar dia yang berlutut minta ampun. Tenang saja, tiba saatnya nanti, aku akan membuat Wutong ini berubah menjadi kura-kura. Iya. Lihat saja nanti. Kalian lihat bagaimana dengan posisi itu? Bisa melihat dengan jelas dan sejuk, merupakan tempat terbaik untuk menonton pertandingan. Hanya aku saja yang bisa menemukan posisi sebaik itu. Dari awal aku ingin posisi itu, masih perlu kau melihatnya. Lembah Tianqing tiba. Linglong. Itu adalah sektenya Wutong. Sampah seperti Wutong saja bisa diterima, mereka tidak akan bisa menang. Sekte Xuan Yuan tiba. Linglong, kenapa yang datang hanya beberapa orang saja? Ratusan tahun lalu, Sekte Xian Yuan sekte terbaik, tapi sekarang sudah semakin melemah. Kepala sekte Cusi mereka saja tidak datang. Istana Ice tiba. Sefeng dan kawannya. Sefeng! Pelankan suaramu. Orang istana ini cepat mantap berhubungan dengan orang luar. Kalian berteriak seperti ini hanya akan merepotkan. Dia bukan lakau, dia murid favorit ketua istana mereka. Guru juga menyukaiku. Pemimpin Pulau Fuyu dan istrinya tiba. Linglong. Apa yang dilihat oleh semua orang? Tentu saja mereka sedang melihat Nyonya Tongfang. Nyonya Tongfang merupakan wanita tercantik di dunia. Xianqi, kau tidak bisa membedakan cantik dan jelek. Kau lihat, mata Xiao Liuqi sudah melotot. Tidak seperti itu. Wah. Ketua Sekte Soyang tiba. Ayo sudah datang. Ayo.
Pertemuan hiasan bunga sudah berlangsung selama ratusan kali. Kita para sekte utama selama ratusan tahun ini tidak pernah berhenti melaksanakan kegiatan ini. Tujuannya agar meneruskan kekuatan ajaran yang benar. Sekte yang mendapatkan juara 1 akan menjadi pemimpin kelima sekte untuk 4 tahun ke depan. Mengurusi urusan ajaran yang benar. Semuanya harus saling belajar seni bela diri, mengambil kelebihan untuk memperbaiki kekurangan. Jika ada murid yang berperilaku ganas dan agresif, sengaja membunuh orang, kepala kelima sekte ada di sini, pasti tidak akan mengampuninya. Baiklah, pertemuan hiasan bunga akan segera dimulai. Yi Sefeng dari Istana Lice melawan Turan dari Pulau Fuyu. Sefeng! Semangat, Sefeng! Sefeng! Siapa orang itu? Kelihatannya sudah umur 30-an. Dia bisa mengikuti lomba. Itu kakak seperguruan Turan dari Pulau Fuyu. Jurus pedaku hebat dan ganas, tidak dapat mengalah. Jika dari awal mengaku kalah, mungkin tidak akan tersakiti. Mohon kakak seperguruan, tidak perlu untuk mengalah. Kau tidak perlu khawatir, istriku. Turan pasti akan menang. Kakak Turan kelihatannya sangat hebat. Apakah Sefeng bisa menang? Tidak semudah itu. Kakak seperguruan Turan 4 tahun yang lalu adalah kandidat sebagai juara pertama. Namun dia tertutup melatih jurus pedang petirnya. Makanya dia melewatkan lomba saat itu. Melihat pedang di tangannya terdapat gambar petir, pasti jurus pedangnya sudah berhasil. Meskipun paman seperguruan biasa yang melawannya, juga tidak mudah untuk menang. Sefeng kali ini termasuk bertemu lawan kuat. Sefeng, semangat! Yi Sefeng dari Istana Lice menang. Sefeng menang. Yeay! Sefeng hebat! Sefeng hebat sekali! Murid dari Istana Lice ini benar-benar sangat berbakat. Sepertinya dia tidak berusaha sekuat tenaga. Xiao Liucia, kalau bertemu Sefeng lagi, bagaimana kalau kau jangan bertanding? Langsung menyerah saja. Jurus pedang Yaohuaku juga tidak lemah. Babak berikutnya, Wutong dari Lembah Tianqing melawan Lin Feng dari Sekte Xuan Yuan. Tidak disangka, jurusnya terlihat cukup hebat. Dia keterlaluan sekali. Menang ya menang. Kenapa dia merusak alat sihir orang? Wutong dari Lembah Tianqing menang.
长大，用心只不惑，也有太多太多的惶惑。当你看着我，心就明了了。期待过，失望过，一次次信念被命运穿过，每一生都是我累积的爱不到的轮廓。不经意放心彻骨，曾志向何处？深藏直觉与肺腑，盼了又盼的归宿，原来是肃穆，我从未虚度。每多一份感动，心就多一份辜负。我蒙上眼睛，让自己看清楚，在拥抱之前，先学会了放逐。